Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rohmat Subagio MEI yang berjudul Estimasi Data Panel. Berikut adalah anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Raudatul Karomah NIM 124 031 932 39. 2. Elda Permata Anastasia NIM 124 031 932 40. 3. Jihan Fahira Adelia NIM 124 031 932 48. Pokok pembahasan dari estimasi data panel: yang pertama, pengertian data panel; kedua, permodelan regresi data panel; ketiga, estimasi regresi data panel; dan keempat, pemilihan model estimasi regresi data panel. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu time series dan data silang cross section. Regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Keuntungan penggunaan data panel: yang pertama, mampu menyediakan data yang lebih banyak, sehingga akan menghasilkan degree of freedom atau DF yang lebih besar. Yang kedua, dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel atau omitted variable. Yang kedua, tentang pemodelan regresi data panel. Mengingat data panel merupakan gabungan dari data cross-section dan time series, maka model regresi data panel dituliskan dengan YIT sama dengan alfa plus beta kali XIT plus error IT. Dengan I sama dengan N menunjukkan rumah tangga, individu, perusahaan, dan lainnya, yaitu dimensi data silang. T sama dengan T menunjukkan dimensi deret waktu. Alfa sama dengan koefisien intercept yang merupakan skalar. Beta sama dengan koefisien slope dengan dimensi K kali 1, di mana K adalah banyaknya peubah bebas atau variabel bebas. YIT sama dengan peubah tak bebas atau variabel terikat, unit individu ke I dan unit waktu ke T. XIT sama dengan peubah bebas atau variabel bebas untuk unit individu ke I dan unit waktu ke T. Yang ketiga, estimasi regresi data panel. Common Effect Model CEM dengan pendekatan OLS. Untuk data panel, sebelum membuat regresi, data harus digabungkan terlebih dahulu, yaitu data cross-section dengan data time series. Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi model dengan metode Ordinary Least Square atau OLS. Metode ini dikenal dengan estimasi common effect. Adapun persamaannya yaitu YIT sama dengan alfa plus beta XIT plus error IT, di mana I menunjukkan cross section individu dan T menunjukkan periode waktunya, dengan asumsi komponen error dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa. Proses estimasi secara terpisah untuk setiap unit cross-section dapat dilakukan. Fixed Effect Model FEM dengan pendekatan LSTV. Pendekatan ini di dalam literatur dikenal dengan sebutan model fixed effect. Model yang dibentuk dari teknik estimasi ini adalah YIT sama dengan AI plus BXIT plus error IT. Adanya indeks I di intercept pada persamaan di atas menandakan bahwa intercept dari unit cross-section berbeda. Perbedaan ini bisa disebabkan karena fitur khusus setiap unit cross-section. Dalam estimasi persamaan tersebut dilakukan dengan teknik variabel dummy, sehingga persamaan baru dapat dilihat pada persamaan YIT sama dengan DAIT plus BXIT plus error IT, di mana D sama dengan D1, D2, sampai Dn merupakan variabel dummy untuk unit KI. Selanjutnya, Random Effect Model. Menurut Nakorowi dan Usman,
Sebagaimana telah diketahui bahwa model efek tetap, perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada intercept, sehingga interceptnya berubah antar waktu. Sementara model efek random, perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada error dari model. Mengingat ada dua komponen yang punya kontribusi pada pembentukan error, yaitu individu dan waktu, maka random error pada MAR juga perlu diuraikan menjadi error untuk komponen waktu dan error gabungan. Dengan demikian, persamaan MRR diformulasikan sebagai berikut, yaitu YN sama dengan A tambah beta X it tambah epsilon it dibagi epsilon it sama dengan UI tambah FT ditambah W it, di mana UI sama dengan komponen error cross section, FT komponen error time series, W it komponen error gabungan. Adapun asumsi yang digunakan untuk komponen error tersebut adalah UI not N, yakni 0, sigma U kuadrat. Yang kedua, VT not N, yakni 0, sigma V kuadrat. Yang ketiga, W it ya not N, yakni 0, sigma W kuadrat. Melihat persamaan di atas, maka dapat dinyatakan MAR menganggap efek rata-rata dari data cross-section dan data time series direpresentasikan dalam intercept, sedangkan deviasi efek secara random untuk data time series direpresentasikan dalam VT, dan deviasi untuk data cross-section dinyatakan dalam UT. Dengan demikian, varians dari error tersebut dapat ditulis dengan varian EIT sama dengan sigma U kuadrat ditambah sigma V kuadrat tambah sigma W kuadrat. Selanjutnya, hal ini tentunya berbeda dengan model OLS yang diterapkan pada data panel, yang mempunyai varian error sebesar varian sama dengan EIT sama dengan sigma W kuadrat. Dengan demikian, MRR bisa diestimasi dengan OLS bila sigma U kuadrat sama dengan sigma V kuadrat sama dengan 0. Jika tidak demikian, MAR perlu diestimasikan dengan metode lain. Adapun metode estimasi yang digunakan adalah GLS. Selanjutnya, yang keempat, pemilihan model estimasi regresi data panel. Pemilihan model secara statistik dilakukan agar dugaan yang diperoleh dapat seefisien mungkin. Ada beberapa pengujian dalam menentukan model yang akan digunakan dalam pengolahan data panel. Yang pertama, uji Chow, yakni Chow-Text. Chow-Text digunakan untuk memilih kedua model di antara model common effect dan model Viscous effects. Uji Chow menguji signifikan intercept alpha I apakah berbeda pada masing-masing sektor atau tidak berbeda. Hipotesis yang digunakan adalah H0 sama dengan H0, yakni alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan titik-titik sampai alpha yang tidak ditentukan. H1 minimal ada satu intercept. Statistik uji yang digunakan F hitung sama dengan SSE 1 dikurangi SSE 2 dikali K-1 dibagi SS2 dikali KT dikurangi K dikurangi P, di mana K adalah banyak sektor, T adalah periode observasi, sedangkan P adalah jumlah parameter dalam model FEM. Daerah penolakan hipotesis 0 yaitu jika nilai statistik F hitung lebih besar daripada F tabel. Uji Hussman atau Hussman test. Hussman test dilakukan apabila pengujian pada Chow-Test menerima H1, yaitu model Viscous effect yang kemudian akan dibandingkan dengan model random effect. Dasar penolakan H0 dengan menggunakan statistik Hussman yaitu X kuadrat dalam kurung K tutup kurung sama dengan dalam kurung B dikurangi beta tutup kurung
dalam kurung siku var dalam kurung B dikurangi beta tutup kurung siku pangkat min 1 dalam kurung B dikurangi beta tutup kurung dengan B sama dengan koefisien random effect, beta sama dengan koefisien fixed effect. Statistik Huisman menyebar chi-square jika nilai hasil pengujian lebih besar dari x kuadrat dalam kurung K, alfa tutup kurung dalam kurung K sama dengan jumlah variabel bebas tutup kurung atau p-value kurang dari alfa, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hal null, begitu pula sebaliknya. Lagrange multiplier test atau uji LM. LM test dilakukan sebagai suatu pengujian statistik dengan prosedur sebagai berikut. 1. Menyusun persamaan dengan Pauli square atau common effect model. 2. Menyusun persamaan dengan random effect model. 3. Memilih antara Pauli square dan random effect model dengan LM test. Statistik uji LM adalah sebagai berikut. LM sama dengan NT per 2 dalam kurung T dikurangi 1 tutup kurung sigma N I sama dengan 1 dalam kurung siku T kuadrat sigma I kuadrat per sigma kuadrat dikurangi 1 tutup kurung siku kuadrat, dengan T sama dengan jumlah unit time series, N sama dengan jumlah unit cross section, sigma I kuadrat sama dengan variansi residual persamaan ke I, sigma kuadrat sama dengan variansi residual persamaan sistem. Jar-Kibera test atau uji JP, uji statistik untuk mengetahui data terdistribusi normal dan untuk mengukur Jar-Kibera test dengan mencari perbedaan skewness dan kurtosis. Uji Jar-Kibera didistribusikan dengan degree freedom sebesar 2. Probabilitas menunjukkan kemungkinan nilai Jar-Kibera melebihi nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Statistik uji JP adalah sebagai berikut. JP sama dengan N dikurangi K per 6 dalam kurung S kuadrat ditambah dalam kurung K dikurangi 3 tutup kurung kuadrat per 4 tutup kurung, dengan N sama dengan jumlah unit cross section, K sama dengan jumlah variabel bebas, K kecil sama dengan nilai kurtosis residual, S sama dengan nilai skewness residual.